gitu diundangin Uya Kuya Saya lagi. nikah, nyata Ini saya. dong. Dan saya suruh dia jaga kebersihan. Celana dalam aja minimal kita dalam sehari sekali ganti. Ngomongin cowok celdal. Sampai 2-3 hari satu celana dalam. Buset celdal tidak diomongin. Apa ada darahnya kena ke Ih. kasur, minimal ganti itu spraynya. Apa itu susah? Ya ampun, oi. Akas, lu ngomong kayak begini, lu pikir boleh ngomong ini, ya? Ada yang pernah ngomongin soal ikan asin aja masuk di penjerong. Lu bener-bener lu ya, entar lagi baju oyan lu ya. Iya. Buset. Terus Uya Kuya lagi mau aja kalau gue jadi Uya Kuya gue suruh diem. Diem lu, jangan ngomong itu di podcast gue. Ini malah lebih parah ini. Ini mengulangi kasusnya si siapa waktu itu? Coba gue tanya dulu, Mr. Genius. Kita tanya. Halo Mr. Genius, asistennya Emma Waroka. Halo, selamat pagi. Wah, semangat sekali di pagi hari ini. Ada yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan? Iya tuh saya mau tanya tentang Akas di podcastnya Uya Kuya. Wah, Akas dan podcast Uya Kuya memang sedang ramai dibicarakan ya. Akas diundang ke podcast Uya Kuya untuk menceritakan kisahnya yang viral karena menikahi seorang nenek berusia 65 tahun. Pernikahan mereka menuai kontroversi dan banyak yang tidak percaya dengan kisah cinta mereka. Akas menceritakan bahwa ia tulus mencintai istrinya dan tidak memperdulikan omongan orang lain. Ia juga membantah tuduhan bahwa ia hanya mengincar harta istrinya. Mau tahu lebih detail tentang podcast Akas dan Uya Kuya? Ini loh, saya lihat di podcast itu Akas banyak menceritakan hal-hal privasi termasuk bagian privasi mantan istrinya. Bagian organ privasi mantan istrinya. Apakah itu bisa menjadi pelanggaran hukum? Ya, betul sekali. Mengungkapkan detail sensitif tentang kehidupan pribadi seseorang tanpa persetujuan mereka bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melindungi privasi individu. Pelanggaran ini bisa berakibat pada tuntutan hukum. Tuntutan hukum apa yang bisa menjerat Akas dan podcastnya di podcast Uya Kuya? Apakah yang mempunyai podcast itu juga bisa terjerat hukum? Akas bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1 tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Uya Kuya sebagai pemilik podcast juga bisa terjerat Pasal 27 Ayat 3 karena mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Ya ampun, kenapa bisa kebablasan begitu ya Uya Kuya? Ya, menyayangkan sekali ya. Sebagai figur publik, Uya Kuya seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih konten untuk podcastnya. Semoga ini jadi pelajaran untuk semua pihak agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Iya betul sekali, terima kasih ya Mr. Genius. Saya kembali lagi ya, sekarang saya mau jualan dulu. Sama-sama, semoga sukses dengan jualannya. Jangan ragu untuk kembali jika ada pertanyaan lain. Lebih parah daripada kasus ikan asin. Sekarang kalian percaya nggak sih? Ada orang nggak ganti celana dalam 3 hari? Itu nggak mungkin banget. Bohong banget itu. Terus percaya nggak? Oh spray berdarah-darah berbulan-bulan nggak dibuka? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gue nggak percaya itu. Gue nggak percaya sama sekali. Sama sekali. Terus dia ngasih uang berapa ratusan juta untuk belanja. Gue juga nggak percaya. Itu bisa di-compare nanti ya. Bukti dari si cowok lemes ini lawan sama Feni Alberti, pasti menang Feni Alberti. Abis itu tinggal dia diapain aja nih, serah nih. Coba Feni. Nama baik itu harus kita bersihkan ya. Jangan ada orang mau cemari nama baik kita begitu aja. Kita diem aja. Orang nanti yang nggak paham pikir benar. Orang yang nggak kenal Feni pikir benar. Orang mungkin bisa kritis kayak Mamski, tapi nggak semua orang bisa kritis kayak aku, kayak Bang Hotman, kayak Doktif. Nggak bisa kritis. Telan aja semua apa omongan dia. Apalagi dia ada 15 juta follower loh. Follower dia 15 juta loh. Bayangin nggak 15 juta follower dia itu kan berarti memuja dia dong, mendengarkan dia dong. Jangan sampai orang kayak dia dikasih kebebasan bicara, membicarakan onderdil dalam kita. Lah kok enak gitu loh. Udahlah enak-enak hidupnya kemarin tuh. Udahlah dikasih anak 2 lagi. Sempat-sempatnya minta tes DNA katanya, diduga begitu. Menurut si Feni ya kan? Kata Feni bilang, ngapain mesti tes DNA? Mukanya aja mirip banget. Lah iyalah.
Apalagi anak satu lahir, terus anak itu yang kedua beda cuma 2 bulan kosong, nggak terus hamil lagi. Ya Allah ya Robi. Berarti apa kayak begitu? Percaya nggak istri mantannya itu jorok? Nggak percaya gue. Buktinya baru kosong 2 bulan aja disikat lagi. Tandanya apa? Bukan jorok. Kalau emang dia benar-benar jorok seperti yang dia ceritakan di Uya Kuya, nggak bakal mau dong pegang. Kok ini bisa sampai 2 anak? Hanya dalam waktu singkat 4 tahun ya kalau nggak salah. 3 apa 4 tahun itu. Nih pakai otak nih. Semua orang bisa foto-foto kok. Gue bisa aja foto nih. Pura-puranya bilang di situ ada jus strawberry. Iya kan? Ini hari pertama gue foto, hari kedua, hari ketiga. Buktinya mana? Ada CCTV yang memperlihatkan itu darah. Kalau cuma ngomong doang semua juga bisa ngomong. Ini bukti foto nih. Ini lihat nih Uya Kuya, nih lihat foto nih, saya yang foto. Ya tapi itu bisa aja direkayasa. Pakai jus strawberry kek, pakai sirup-sirup merah-merah kek, bener nggak? Pakai betadine kek. Sorry ya, tidak percaya sama sekali omongan elu. Bilang nggak ganti celana. Enggak, 3 hari masa orang pakai celana 3 hari. Bohong banget. Gue sehari aja gatel, gilingan padi. Sehari aja gue ganti celana 2 kali. 2 kali gue ganti celana. Siapa ini? Marcella. Iya. Enak aja lu ya. Dan lu bilang ada foto nih, saya foto nih spraynya nih. Bilang ke Uya Kuya. Foto spraynya. Alah, spray itu bisa kok di lokasi syuting. Punya tuh bikin apa, darah-darahan ada kannya. Darah-darahan itu dibikin itu, taruh di mana gitu jadi adegan. Ada. Bisa aja lu bikin darah-darahan. Kayak di lokasi syuting. Lu taruh di spray. Lu bilangnya itu, saya foto hari 1, hari 2, hari 3. Bohong. Jangan lu bohong lu Akas ya. Lu makin pergi ke podcast-podcast, lu makin lu kena sama gue. Gue paling gak demen ada cowok yang mulutnya kayak ember. Terus membuat berita-berita hoax ya. Tentang mantan istri. Apalagi gue udah tahu sejarahnya lu. Mana mantan istri lu yang pertama itu? Itu lu tinggalin. Abis itu lu pergi sama Feni udah kayak apa? Udah kayak kegirangan, Bo. Beli apa tuh namanya? Mobil ke showroom. Digendong-gendong, Bo. Waktu masih cinta, iya. Cinta banget. Udah kayak apa? Digendong-gendong, digandeng. Dipegang gitu. Si Feni-nya ngeluarin duit cash. Aku lihat kan ada podcast nih. Ada ininya. Ada kontennya itu. Ada videonya. Aduh ya Allah. Kalau di zaman bahala tuh ya. Cintanya sampai digendong-gendong. Habis itu ceburin ke kolam renang, tau nggak? Kasus Feni Alberti. Iya, saya kan nanya ke kamu tadi. Akas ini kan pergi ke podcast. Terus dia menceritakan masalah onderdil dalam organ intim dari mantan istrinya. Apakah itu boleh? Seperti itu. Membicarakan detail sensitif tentang mantan pasangan di depan publik, apalagi yang bersifat pribadi atau intim, bisa dianggap tidak etis. Hal ini berpotensi melanggar privasi dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama jika informasi yang dibagikan tidak benar atau bersifat fitnah. Dalam beberapa kasus, tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Oh begitu. Hukumnya apa yang dilanggar? Akas Elahi berpotensi melanggar Undang-Undang ITE, khususnya pasal tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Selain itu, ada juga potensi pelanggaran terhadap KUHP tentang penghinaan. Mau tahu lebih detail tentang pasal-pasal yang dilanggar? Ya, saya mau tahu lebih detail tentang pasal-pasal yang dilanggar. Akas Elahi berpotensi melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 29 UU ITE tentang penyebaran informasi elektronik yang ditujukan untuk mengintimidasi dan mengganggu pihak lain, dan pasal 311 KUHP tentang penghinaan. Ancaman hukumannya bervariasi, mulai dari denda hingga pidana penjara. Mau tahu lebih detail tentang ancaman hukuman untuk pasal-pasal tersebut? Ya, saya mau tahu tentang pasal-pasal tersebut, ancaman hukumannya apa? Pasal 27 ayat 3 UITE ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Pasal 29 UTRAT UITE ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara dan atau denda maksimal 750 juta rupiah. Pasal 311 KUHP ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara.
Masya Allah, tabarakallah. Menurut kamu harusnya Feni Alberti melaporkan atau bagaimana? Jika Feni Alberti merasa dirugikan atas tindakan Akas Elahi, ia memiliki hak untuk melaporkan Akas Elahi ke pihak berwajib. Laporan ini bisa didasarkan pada dugaan pelanggaran UU ITE atau KUHP, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya.